Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masuk di pertemuan ke-12 hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita, uraian sedikit dari saya tentang profesi notaris terkait etika profesi notaris, terutama sesuai dengan mata kuliah kita. Oke. Pada awalnya, ketika kita bicara tentang notaris, memang di Indonesia profesi notaris itu sudah ada semenjak di abad ke-17, sekitar tahun 1620 Masehi. Di sana disebutkan Melchior Carajan menjabat sebagai notaris pertama di Indonesia. Artinya pada masa penjajahan Belanda. Sesudah pengangkatan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen, akhirnya artinya setelah diangkat tadi Melchior Carajan tadi, akhirnya banyak bertambah tingginya kebutuhan akan jasa notaris. Dan semenjak itu sampai hari ini, kebutuhan notaris di sejumlah wilayah Indonesia memang berkembang begitu banyak. Pada masa lalu, jabatan notaris itu artinya notaris itu merupakan pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah, sehingga ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa, artinya notaris itu akhirnya terkekang oleh kekuasaan pemerintahan. Beda kemudian dengan hari ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Notaris adalah seorang pejabat umum. Disebutkan sebagai pejabat umum. Dia bukan pejabat publik, bukan pejabat pemerintahan, akan tapi pejabat umum yang terkategori sebagai pejabat yang mandiri. Maka nanti ada beberapa banyak larangan-larangan yang tidak boleh dijabat oleh seorang notaris. Di dalam pasal ini, pasal 1 dalam undang-undang ini, pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut, notaris adalah sebagai pejabat umum, penekanannya, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Hartanti Sulihandari dan Nishwa Riviani menyampaikan, sebagai pejabat umum, notaris itu ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara kita, maka disebutkan oleh Hartanti, jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Disebutkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini, kalau sebelumnya notaris hanya perlu diklat atau kayak profesi advokat, hanya perlu pendidikan khusus profesi advokat. Dulu pun sebelum di Undang-Undang tahun 2004 juga disebutkan notaris misalnya hanya perlu model pelatihan kursus kenotariatan. Sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 diberlakukan, maka jabatan notaris itu harus melalui step-step tertentu. Selain dia yang pertama berpendidikan sarjana hukum atau sarjana syariah, yang kedua S2 harus menyelesaikan pendidikan S2 hukum kenotariatan. Selain itu ada
hal lain yang perlu dilakukan setelah melakukan pendidikan kenotariatan, harus magang, harus minimal 24 bulan. Nah, magang di tempat notaris itu selama 24 bulan. Artinya prosesnya lama. Artinya ini profesi notaris ini mengharuskan seseorang memiliki keahlian khusus untuk menjadi profesional dalam profesi tersebut. Sama mungkin dengan jaksa, hakim, dan juga advokat, dengan kompetensi membantu orang-orang yang mempunyai masalah hukum. Untuk itu, agar dapat menjalankan profesi tersebut, maka kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam hal ini disebutkan sebagai suatu jabatan yang terhormat. Ketika bicara tentang jabatan terhormat, maka ada aturan-aturan main yang tidak boleh dilanggar, baik itu aturan tentang profesinya sendiri di dalam undang-undang jabatan notaris atau terkait dengan etika perilaku pejabat-pejabat umum itu. Maka di dalam ayat 2 disebutkan terkait dengan tugas dari notaris. Selanjutnya di situ disebutkan yang pertama, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Artinya, jika ada surat perjanjian dan seterusnya yang dilakukan di bawah tangan atau tidak dilakukan secara resmi, maka notaris dengan bukti akta, dengan bukti surat yang otentik tersebut, misalnya bukti surat asli tersebut, bisa disahkan tanda tangan untuk menetapkan kepastian tanggal surat. Misalnya ada orang melakukan pernikahan di bawah tangan atau perjanjian yang di bawah tangan yang hanya pakai materai pada kedua belah pihak, notaris tugasnya diantaranya itu. Yang kedua, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, dibukukan. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Beberapa hal, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Kelima, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan yang terakhir, membuat akta risalah lelang. Ya, selain kemudian tugas-tugas yang diuraikan di pasal 2 tersebut, ada beberapa kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab notaris. Di antaranya adalah kayak semisal bertindak jujur, membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, misalnya mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, dan beberapa yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang lain yang kemudian kewajiban-kewajiban dalam undang-undang jabatan notaris itu juga berkesesuaian atau berhubungan erat dengan larangan-larangan yang boleh atau larangan-larangan dalam jabatan notaris yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Di antaranya seperti yang saya sampaikan tadi, karena dia posisinya sebagai pejabat umum, maka notaris di antaranya dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Ketika misalnya notaris ditunjuk di wilayah Bangkalan misalnya, maka dia tidak boleh menjadi notaris di wilayah Sampang, di wilayah Pamekasan, Surabaya, dan seterusnya, tidak boleh. Beda kemudian dengan profesi advokat. Advokat bisa kemana-mana, bisa di Bangkalan, bisa melakukan acara di berbagai macam kabupaten atau daerah yang lainnya. Itu di antara beberapa perbedaan antara notaris dengan profesi advokat.
Selanjutnya kita ke materi tentang etika, tentang kode etik notaris. Sesuai dengan amanat juga yang dicantumkan di dalam pasal 83 ayat 1, di sana disebutkan Undang-Undang Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tadi, organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. Artinya di situ disebutkan ada perintah agar ada yang namanya organisasi notaris, dan di sini disebutkan terkait dengan ada organisasi yang namanya Ikatan Notaris Indonesia, dan ini sebagai satu-satunya organisasi yang membawai atau yang menaungi para notaris itu. Beda ya dengan profesi advokat yang organisasinya banyak sekali organisasi advokat itu, tapi untuk notaris ini hanya satu-satunya organisasi yang menaungi notaris, dan ini membentuk yang namanya atau menyusun kode etik notaris yang sejak di tahun sejak 2005. Mungkin ada perubahan lagi yang lain tentang kode etik notaris yang saya gunakan, karena Undang-Undang Jabatan Notaris sebelumnya kan di tahun 2004, kemudian diperbarui 2014. Yang ini kewajiban notaris, artinya kode etik notaris yang saya baca ini 2005. Mungkin ada yang terbaru lagi, nanti bisa dikoreksi. Oke, ini perubahan kode etik notaris yang terbaru setelah dilaksanakan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tahun 2015. Ini ada perubahan beberapa kode etik notaris yang terbaru. Oke. Selanjutnya, di antara yang kemudian kaitannya dengan kode etik notaris disebutkan ini merupakan seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia ini, yang termasuk di dalamnya pejabat sementara notaris, notaris pengganti atau notaris pengganti khusus. Artinya pejabat sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus ini kan sebenarnya tidak masuk dalam keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Akan tetapi jika dalam kondisi tertentu notaris itu berhalangan akan digantikan orang-orang pejabat sementara notaris atau notaris pengganti, maka mereka juga harus mematuhi kode etik ini. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas sebagai pejabat umum di Indonesia dan merupakan sebagai organisasi notaris, beda dengan advokat. Oke, kita lanjutkan. Ini standar saja, silakan dibaca di banyak referensi terkait dengan uraian beberapa kewajiban notaris standar kaitannya dengan kewajiban etika, memiliki moral akhlak serta kepribadian yang baik, menghormat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan. Tinggal dibaca saja, ada beberapa hal mungkin nanti kalau uraian ini masih belum dipahami bisa ditanyakan. Ini kewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara, memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya, menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan ini kewajibannya,
Maka kaitannya dengan kewajiban begini, harus hanya punya satu kantor, dan kantor itu satu-satunya bagi notaris yang bersangkutan dalam. Jadi notaris tidak bisa buka cabang, beda dengan advokat. Memasang satu buah papan nama dengan pilihan ukuran tertentu di dalam undang-undang juga diatur. Di dalam kode etik atau etika profesi notaris pun juga diatur ukurannya berapa, penulisannya seperti apa, warnanya seperti apa, jaraknya seperti apa, itu diatur semuanya. Hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. Nah, ini sampai ke detail sini. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib dan juga membayar uang duka dan membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. Artinya sampai sedetail ini kewajiban-kewajiban yang boleh dilakukan oleh notaris, yang harus dilakukan oleh notaris. Sampai membayar iuran itu pun dicantumkan dalam kode etik. Berarti kalau melanggar ini berarti dia bisa saja kemudian dikategorikan sebagai pelanggaran atas etika. Tidak mau bayar uang duka, misalnya teman sejawat meninggal, teman sejawat sesama notaris meninggal tidak mau ikut bayar uang duka, ya bagian dari pelanggaran etika. Sampai sekecil itu. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan, artinya honorarium batas minimalnya biasanya diatur itu batas minimalnya, dan kemudian hitungan batas maksimalnya seperti apa. Maka boleh diantara itu, tidak boleh lebih rendah, kaitannya dengan persaingan dan seterusnya. Kalau di advokat tidak ada sepertinya terkait dengan batasan honorarium, itu hanya bicara tentang honorarium yang wajar. Tapi kalau Ikatan Notaris Indonesia itu sudah menentukan batasan minimalnya berapa, batasan maksimalnya berapa, mereka boleh menarik honor di sekitar itu. Oke, kewajibannya menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan. Oke. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan atau status sosialnya. Sama dengan advokat. Yang kedua, kaitannya dengan larangan etika notaris. Ini karena kaitannya tadi dengan kewajiban untuk mendirikan satu kantor, dan itu kantor satu-satunya, maka hal ini juga berkaitan dengan larangan. Tidak boleh dia berkantor di lebih dari satu kantor, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Oke, merangkap sebagai PNS, merangkap jabatan sebagai pejabat negara, bahkan merangkap jabatan sebagai advokat, merangkap jabatan sebagai pegawai pejabat BUMN, pimpinan BUMN, BUMD atau badan usaha swasta lainnya, itu tidak diperkenankan. Jadi kalau sudah siap jadi notaris, tidak boleh kemudian untuk jadi PNS misalnya, tidak boleh kemudian menjadi pejabat negara. Maka jika dia memilih untuk menjadi pejabat negara, ya harus memilih jabatan notarisnya harus ditinggalkan untuk sementara waktu misalnya. Oke, tidak boleh merangkap itu. Merangkap jabatan sebagai pejabat membuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris. Kalau jadi notaris, dia tidak boleh jadi notaris pengganti, karena definisinya notaris pengganti itu adalah diantaranya di sana disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang disebut notaris pengganti adalah lulusan sarjana hukum. Jadi tidak harus hukum kenotariatan, lulusan S2 hukum, S2 magister hukum, yang kemudian telah magang di tempat atau telah bekerja di tempat notaris itu sekurang-kurangnya 2 tahun. Jadi dia bisa misalnya notaris berhalangan dalam satu waktu, dia boleh menjadi notaris pengganti. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan atau martabat jabatan notaris. Itu tadi kaitannya dengan dua aspek, kaitannya dengan kewajiban, kedua kaitannya dengan larangan yang diuraikan tadi, ketiga kaitannya dengan sanksi. Sanksi standar hampir sama semuanya dengan etika. Ya, yang pertama kaitannya dengan teguran,
ditegur terlebih dahulu, tidak bayar, misalnya tadi tidak bayar iuran uang duka kepada ahli waris teman sejawat, misalnya teguran, peringatan. Nah, ini dalam kategori yang sudah mengarah ke sedang, dan ini ke berat. Skorsing, pemecatan sementara, ada onsetting, pemecatan, ada yang kemudian terakhir pemberhentian dengan tidak hormat. Ini kan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi yang sudah berat, dilakukan pemecatan dan pemecatan tidak dengan hormat. Model penegakan kode etiknya sama, kemudian ada, karena di dalam ini yang kemudian mungkin menjadi bahan diskusi kita, kalau di dalam undang-undang jabatan notaris, di sana disebutkan terkait dengan dewan pengawas. Dewan pengawas itu berarti kategorinya adalah, kemarin seperti yang saya sampaikan, itu masuk dalam kategori pengawas eksternal. Tapi di dalam tadi undang-undang jabatan notaris, tapi di dalam kode etik yang disusun oleh ini, di sana mereka membentuk yang namanya Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan itu disusun mulai Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Pusat. Artinya setiap pelanggaran disebutkan, setiap pelanggaran itu akan diproses terlebih dahulu di tingkat pertama. Misalnya ini Bangkalan, Ikatan Notaris Indonesia Bangkalan, maka Dewan Kehormatannya yang akan melakukan kegiatan pemeriksaan dan lain-lainnya. Maka jika tidak ada kemudian tingkat banding sampai dengan tingkat terakhir, uraiannya bisa dibaca lebih lanjut di dalam aturan kode etik etika profesi itu. Oke, di sini disebutkan kaitannya dengan pelaksanaan jabatan notaris. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, artinya Undang-Undang Jabatan Notaris hari ini, pengawasan terhadap notaris itu dilakukan oleh pengadilan negeri, dalam hal ini oleh hakim. Namun setelah berlakunya peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung, maka pengawasan dan pembinaan notaris beralih ke Departemen Hukum dan HAM, atau saat ini disebut Kementerian Hukum dan HAM, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Pengawas Wilayah, dan Pengawas Pusat. Ada majelis pengawas itu berjumlah 9 orang, terdiri dari unsur pemerintah sebanyak 3 orang, dalam hari ini Kementerian Hukum dan HAM, organisasi notaris itu 3 orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 3 orang. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, maka keanggotaan dalam majelis pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri. Karena disebutkan di pasal 67 ayat 3, 4, dan 5 disebutkan pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh majelis pengawas meliputi pengawasan perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Artinya, kalau menurut saya, ada berarti majelis pengawas itu pun juga mempunyai wewenang untuk mengawasi perilaku notaris. Maka kalau kaitannya dengan perilaku berarti kaitannya dengan etika. Dan juga terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris. Kalau pelaksanaan jabatan notaris ini berarti kaitannya dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi ada 2 hal yang bisa diawasi oleh majelis pengawas. Kan tetapi juga disebutkan di dalam referensi, disebutkan meskipun ada majelis pengawas notaris boleh kemudian melakukan pemeriksaan dan lain-lainnya, di sini disebutkan majelis pengawas tidak berwenang memberikan penilaian pembuktian
terhadap fakta-fakta hukum dan juga tanpa kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Artinya pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas itu hanya sebatas pengawas pelaksanaan perilaku dan lain-lain, hanya kaitannya dengan hanya memberikan ini saja, hanya memberikan catatan tertentu, bukan penilaian pelanggaran hukum dan lain-lainnya, hanya catatan tertentu. Jika ada pelanggaran dilakukan oleh notaris, tapi majelis pengawas tidak berhak untuk menjatuhkan sanksi. Berbeda dengan majelis kehormatan di Ikatan Notaris yang kemudian mereka berhak untuk menjatuhkan sanksi pada tingkat pertama, tingkat banding, dan juga tingkat terakhir yang masing-masing memiliki kewenangan tertentu di daerah, di wilayah, ataupun di pusat. Oke, baiklah. Mungkin untuk penjelasan dari saya terkait dengan etika notaris saya cukupkan sekian. Mungkin nanti ada pertanyaan dan diskusi, kita lanjutkan untuk diskusi bersama-sama. Dari saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.